Maka saya pikir sangat menginspirasi bahwa dia tidak merasa cukup untuk hidup bagi dirinya sendiri dan dalam dirinya, tetapi dia mau memberikan pelayanan meskipun sederhana. Halo Culprit, pace bene. Saya mau bercerita sekarang tentang seorang suster, sudah meninggal. Namanya Suster Emmanuelle, NDS, dari tarekat Suster Notre Dame. Dia menjadi istimewa karena karyanya. Apa yang dia lakukan? Dia berkarya sampai pergi ke Mesir, tinggal bersama dengan pemulung-pemulung di Mesir, dan dia memberikan pelayanan kepada para pemulung ini, bahkan tinggal bersama mereka, dan pemerintah Mesir sendiri melihat ini, sampai akhirnya pada tahun 91, kewarganegaraan Mesir dihadiahkan kepada Suster Emmanuelle. Sebenarnya dia adalah seorang Prancis, keturunan Prancis Belgia, tetapi karena karya misi dia sampai ke Mesir dan berkarya ke tengah orang Mesir. Nah, bagaimana dia sampai tertarik pada karya misi itu? Kita mau melihat sedikit tentang Suster Emmanuelle. Subscribe bila perlu channel ini dan bunyikan loncengnya. Suster Emmanuelle lahir 16 November 1908 dan meninggal Oktober tanggal 20 tahun 2008. Hampir 100 tahun. Dikatakan dia meninggal usia 99 tahun. 4 minggu lagi sebelum meninggal sebenarnya dia berulang tahun yang ke-100. Tetapi ya begitulah, akhirnya dia meninggal 4 minggu sebelum ulang tahunnya. Dan dia dipandang sebagai orang yang sangat berjasa dan terkenal di Prancis juga di Belgia. Dia terlibat dalam karya misi di Turki dan di Mesir, sebagaimana kongregasinya mengantar dia untuk berkarya ke sana. Dia masuk ke dalam kongregasi NDS, Notre Dame Sur, Suster Notre Dame, atau suster Putri Sion mereka sebut di kelompok ini. Dia sebenarnya berasal dari keluarga pengusaha, ya. Ayahnya itu bernama Jules Cinquan dan ibunya bernama Berthe Lessen. Dan sebenarnya dia sendiri bernama Madeleine Cinquan. Tetapi setelah masuk biara namanya menjadi Suster Emmanuelle. Orang tuanya pengusaha pakaian dalam, dan sebenarnya pun dia berpotensi untuk meneruskan karya dari keluarga ini. Tetapi akhirnya dia memilih untuk meneruskan pendidikannya di Sorbonne, satu universitas di Prancis yang sangat terkenal, dan banyak ahli yang muncul dari sana, lulusan dari universitas ini. Dia mengambil pendidikan filosofi di sana dan selesai tahun 1929. Lalu dia mengucapkan kaulnya di kongregasi Suster Putri Sion ini, NDS. Tahun 1930, 1 tahun setelah tamat kuliah, dia mulai mengajar di Istanbul, di Turki. Dia mengajar di Istanbul. Lalu beberapa tahun kemudian dia berkarya juga di Tunisia dan di Alexandria di Mesir. Tetapi harus dikatakan semangat mengajarnya kalah oleh rasa cintanya, rasa iba atau perhatiannya yang besar terhadap orang miskin. Sebagaimana dia akhirnya juga menulis beberapa buku tentang orang miskin. Bagaimana refleksinya tentang melihat orang-orang yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka ya, pekerjaannya sangat sederhana. Dia memberikan pelayanan kepada orang-orang yang kurang secara finansial ini. Dia juga mengumpulkan dana sejauh dia bisa sanggup, memberikan pelayanan kesehatan dan juga pelayanan sosial lah, karitas ke tengah-tengah mereka, dan tinggal bersama mereka, dikatakan demikian. Secara khusus dia berkarya di tengah orang trash kolektor, pengumpul sampah di Kairo. Dia terlibat secara langsung, dan komunitas itu ada Kristen, Koptik banyak memang di sana, tetapi banyak juga Muslim di sana. Tetapi dia tidak berkarya demi dan atas nama agama itu sendiri, tetapi karena dia mendalami spiritualitas Kristus yang memiliki semangat option for the poor,
berpihak kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin. Apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan juga untukku. Dan sepertinya kata-kata dari Yesus ini sangat mendalam direnungkan oleh Suster Emmanuel. Akhirnya sebenarnya Suster Emmanuel kembali ke Perancis, tetapi jasa-jasanya dikenang sangat besar di Mesir, meskipun pekerjaannya sangat sederhana tetapi mengena di hati orang-orang, sampai beberapa kali dia dipanggil dalam acara-acara televisi, tampil sebagai pembawa informasi di media-media. Dan akhirnya seperti saya sudah katakan, pada tahun 91 dia dianugerahi gelar kewarganegaraan oleh negeri Mesir, oleh bangsa Mesir, oleh negara Mesir, kepada Suster Emmanuel. Meskipun sekali lagi dia kembali ke Perancis dan meninggal di sana pada usia 99 tahun dan meninggal secara normal, ya, secara natural, tidak ada persoalan karena sudah sangat tua juga. Dia mendapatkan gelar kehormatan di Belgia. Dia termasuk 5 besar yang le plus grand, yang mendapatkan satu nominasi dalam penghargaan di Belgia. Dan sebagai satu penghormatan kepadanya di Paris ada satu jalan yang diberi nama Jalan Suor Emmanuel, Suster Emmanuel. Dan nama alamat ini sangat dekat dengan tempat dari biara mereka, biara suster-suster Notre Dame ini. Maka saya pikir sangat menginspirasi bahwa dia tidak merasa cukup untuk hidup bagi dirinya sendiri dan dalam dirinya, tetapi dia mau memberikan pelayanan meskipun sederhana. Dia seringkali disamakan dengan Mother Teresa dari Calcutta, tetapi dia menyebut dirinya, saya hanyalah seorang yang bodoh sebenarnya, karena berani keluar dari zona-zona nyamannya. Tetapi karena bodohnya ini, dia akhirnya dipandang istimewa dalam kongregasinya, di dalam gereja, dan di negara tempat dia berasal dan juga tempat dia berkarya. Memang dia memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif, ya, tentang bagaimana penggunaan alat kontrasepsi untuk birth control, pengendalian kelahiran, dan juga bagaimana pernikahan untuk seorang pastor dalam gereja Katolik. Tetapi pernyataan-pernyataan ini ternyata tidak memiliki pandangan kanonis, artinya tidak dipandang kuat dalam pemahaman gereja. Dia lebih dikenal sebagai seorang pelaku karitas, tindakan karitatif, tindakan pelayanan sosial. Maka dia dikenal sebagai seorang religius, juga sebagai seorang social worker. Semoga menginspirasi bagi wanita dimanapun berada, bagi Katolik dimanapun berada, bagi kita sebagai social worker dimanapun atau apapun pekerjaan yang sedang kita buat. Semoga semakin semangat karena sudah juga ditunjukkan oleh Suster Emmanuel ini. Dia hidup dengan bahagia dengan karyanya yang sederhana, dan akhirnya karyanya yang sederhana ini menginspirasi banyak orang untuk meneruskan pelayanannya di tengah orang miskin, terutama di tengah para pemulung di Kairo, di Mesir. Pace bene.